Ya, saya tidak nyalain Anda, tidak menyalahin Anda. Ya, cuman kan Anda masih dalam tataran perumpamaan juga itu kan. Umpama PLN itu kan perumpamaan analogi. Saya kalau dengan saya, kalau dengan yang lain silahkan Anda beranalogi. Kalau dengan saya langsung aja Anda bilang misalnya wali itu pemilik PLN-nya misalnya. Kan gitu kan kata Anda. Sekarang mana walinya? Siapa nama orangnya? Saya langsung praktek gitu loh. Bukan hanya contoh-contoh, bukan. Anda bilang itu kita ini kayak listrik, kebangkitan listriknya yang ada PLN, ada pemilik PLN-nya waliullah. Pertanyaan saya siapa waliullahnya itu? Sebutin namanya Fulan bin Fulan. Kalau saya langsung bang, nama waliullahnya Said Ahmad Al Hasan Al Yamani, wasi Rasul Imam Al Mahdi Muhammad bin Hasan alaihissalam bin Ismail bin Soleh bin Hussein bin Salman bin Muhammad bin Hasan dan seterusnya. Jadi kalau dengan saya nggak usah pakai contoh. Kalau bilang wali pemiliknya wali mana, wali yang anda ikutin mana itu walinya mana. Jadi jangan pakai perumpamaan sama saya. Saya tidak nyalain perumpamaan Anda loh. Tapi kalau dengan saya nggak usah langsung walinya mana, yang pemilik PLN-nya mana, nggak usah. Contoh-contohnya saya udah paham itu. Tapi wali yang Anda maksud siapa orangnya? Tunjuk orangnya, namanya siapa, di mana dia, tunjukin orangnya. Dan itu harus kita kenal loh. Allahumma arifni hujjatak fa innaka illam tu'arifni hujjatak dolatuan. Kalau Anda tidak kenal dengan wali tersebut yang memiliki PLN-nya tadi, Anda tersesat dari agama ini. Maka perlu tahu walinya siapa orangnya. Nggak aja berteori, tidak. Tidak bercontoh-contoh lagi kalau dengan saya langsung ke poinnya. Begitu Pak. Paham kira-kira? Nah, itulah Anda tidak mengerti arti kesyirikan. Jadi belajar lagi, kenali diri. Katanya Anda sudah kenal dirinya. Kenapa Anda masih perlu batu gitu loh? Kalau orang-orang yang sudah kenal dirinya, kenal Tuhannya, agak perlu batu, buat apa? Berarti Anda itu cuma omong kosong dari tadi. Jadi jangan dicampur aduk dalam pembahasan di dalam WA ini. Kalau memang bicara politik, ya politik berdasarkan Islam dan akhlak. Kalau mau mengenal Tuhannya, ya termasuk ibadah. Itu mengenal Tuhannya. Jadi ya akhlak pun berdasarkan Islam, politik pun berdasarkan akhlak dan Islam. Jadi semua ada hubungannya, Islam akhlak, Islam ibadah, Islam akhlak, Islam politik, Islam ibadah. Definisi Islam ibadah ini berusaha mengenal Tuhan ya, dengan ibadah, dengan teori-teori tasawuf, dengan segala macam teori lah, banyak lah. Tiap aliran itu berbeda-beda cara untuk mengenal Tuhannya. Kalau sudah sempurna mengenal Tuhannya, akan muncul akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini muncul dari mengenal dirinya terhadap Tuhan gitu. Akan muncul akhlak yang baik. Bila sudah berakhlak baik, akan muncul politisi yang sempurna, yang amanah. Jadi ya antara politik, akhlak dan Islam itu jangan dipisah. Tidak terpisah. Kalau terpisah ya rusak. Karena semuanya itu akan berurutan, saling berhubungan. Islam ibadah, Islam akhlak, Islam politik. Ini saling berhubungan. Kalau akhlaknya rusak, jangan ngaku ibadahnya benar. Tidak mungkin itu. Berarti ada yang salah. Kalau jadi politisi sudah rusak, jangan bilang ibadahnya sudah bagus. Jangan bilang akhlaknya bagus, salah juga. Karena semuanya berkaitan. Jadi dalam mengenal Tuhannya bebas Anda memakai teori apa saja, ya terserahlah. Terserah pemahamannya masing-masing. Negara itu terdiri dari manusia. Jadi kalau negaranya Islam, manusianya Kristen, tidak mungkin lah bos. Jadi kalau manusianya itu penduduk negaranya Islam, ya negaranya ya negara Islam. Kalau penduduk
di suatu negara itu Kristen, dia negara Kristen gitu. Kalau penduduk di suatu negara itu tidak beragama semua, ya negara kafir gitu. Masalah sistem itu ya teori itu bisa dipakai oleh manusia jenis apa saja. Kalau teori itu ilmu pengetahuan atau sistem itu bisa dipakai oleh manusia jenis apa saja, Islam, Kristen, kafir, atau agama yang lain. Nah, itu. Jadi dalam sistem ini tidak ada kata kafir atau kata Islam. Kalau soal sistem yang ada kata Islam itu ya manusianya, Islam, Kristen, kafir itu manusianya. Anda itu bicara negara dalam sistem nizam itu peraturan nizam ya. Contoh, Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya voting. Pernah? Dari mana ada voting? Pernah? Jadi artinya apa? Voting itu dari agama bukan Islam, tapi dipraktekkan di dunia Islam. Makanya kita ada pemilu, gitu loh. Anda kan sudah saya bilang bicara sistem nizam, bahasa Arabnya nizamul Islam. Islam itu punya nizam, ada nizamul kufur, sistem kufur. Sekarang ini sistem Islam itu sudah runtuh tahun berapa? Ya, tahun 2024. Ya. Tahun berapa? Tahun yang 100 tahun yang lalu itu. Sekarang 2024. Nah, 100 tahun yang lalu itu runtuhnya Turki. Ya kan? Nah, sistem Islam itu berakhir dengan runtuhnya Turki. Ya, mulai dari dulu, mulai Khulafa'i Rasyidin itu sistem Islam, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Utsmani Turki. Itu sistem Islam, bro. Nah, setelah itu nggak ada lagi sistem Islam, runtuh. Beralihlah dengan sistem demokratiyah, demokrasi yang kita anut sekarang. Dan itu bukan dari Islam. Tapi bukan berarti orang yang mengikuti perpolitikan sistem kafir ini jadi kafir, tidak. Karena sistem Islam sudah runtuh. Gitu loh, Bol, memahaminya. Karena sistem Islamnya nggak ada. Sudah nggak ada. Mana ada sistem Islam sekarang? Nggak ada, sudah runtuh kan. Berakhirnya di pemerintahan Turki dulu kala. Gitu loh, 100 tahun yang lalu. Nah, paham nggak sistem nizam? Makanya Anda belajar politik yang tuntas dulu kalau mau debat sama saya. Tuhan itu ya tercatat, itu tercatat di kitab. Itu kitab itu ya dari pengetahuan seseorang juga. Ada Tuhan yang ditemukan sendiri oleh setiap orang itu. Ketemu Tuhannya masing-masing dengan ya berbeda-beda lah tiap orang dalam bertemu Tuhannya. Apa Tuhannya sedang jalan-jalan, atau Tuhannya sedang nongkrong di langit, atau Tuhannya sedang bersama dia, atau Tuhannya menjadi daya ilmunya. Macam-macam, karena memang gaib Tuhan. Nah, sedangkan saya sendiri, Tuhan saya itu bersama saya, menjadi daya ilmu buat saya. Seperti PLN dengan citrum itu, dengan lampu menyala itu karena ada PLN, daya citrumnya. Nah, seperti saya bisa berpikir karena ada Tuhan yang membantu saya untuk berpikir, karena Tuhanku itu bersama saya, menjadi daya ilmu saya gitu. Jadi setiap daya pikir saya itu ada yang membantu, yaitu Tuhanku itu. Itu kan dari sisi makhluk ke Tuhan. Dalam sisi dari makhluk ke Tuhan, pemahaman manusia tentang Tuhan beda-beda.
Tapi Tuhan dari Tuhan ke makhluk itu kan nggak pernah berubah, Bang. Kan nggak pernah berubah, dari Tuhan ke makhluk nggak pernah berubah. Tapi yang berubah-ubah berwarna-warni ini kan dari makhluk ke Tuhan kan itu. Kalau dari Tuhan ke makhluk masa Tuhannya berubah-ubah, Mas? Tuhan bunglon apa? Nah, Tuhan itu kan ya intinya kita Indonesia itu kan gak usah menyimpang dari sifat 20 lah, kan itu Asy'ariyah kan di NU kan. Kalau ada yang nyimpang dari sifat 20 akidatul awam yang Syiah ahli sunnah kan nyimpang itu, Bang. Saya ini orang NU mantan, tapi saya tahu itu. Jadi kalau Anda nyeleneh dan menyimpang dari sifat 20, Anda pun kan tersesat. Gitu, Bang. Anda itu kan cuma berdasarkan buku, pendapat orang lain. Orang lain itu dalam dekat dengan Tuhannya itu tidak sama, berbeda-beda. Dan sudah kayak saya kasih tahu itu tadi, bahwa Tuhan itu PLN dan manusia ini ibarat cuma lampu-lampu, jadi hidup karena ada PLN. Yaitu lampu itu hidup karena ada PLN. Ya itulah manusia. Dan Tuhan itu ada yang memiliki, pemilik Tuhannya itu Rasulullah dan para wali. Jadi kalau kamu punya doktrin yang lain, ya hakmu lah. Kalau kamu tidak pernah bicara dengan Tuhanmu,